Halo semuanya, kembali bersama GK di sini. Hari ini aku akan ngerakit build Strike Exit Galaxy dari lini Intrigrade Bandai. Gundam yang pertama kali muncul di mini series Gundam Build Metaverse ini dipiloti oleh Sayori, si protagonis dari seri Gundam Build Factor yang pertama banget nih. Yuk kita lihat isinya dulu ya. Nah, di dalamnya kita dapat 4 buah runner yang dibagi di dalam 2 bungkusan plastik dan 1 buku manual. Nah, berikut ini warna-warna yang ada di dalam runnernya. Oke, sekarang yuk kita rakit. Nah, sekarang build Strike Exit Galaxy-nya udah selesai. Waktunya kita review. Untuk reviewnya kita mulai dari aksesorisnya dulu nih. Ada apa aja yang udah nempel di badannya si build Strike Exit Galaxy. Ada 1 buah perisai dan 1 buah Galaxy Fighter yang juga berperan sebagai backpacknya dia. Ini bisa dicopot, digantikan dengan backpack yang lainnya juga. Lalu ada beam rifle khusus untuk build Strike Exit Galaxy. Ini bisa berubah mode ke mode beam sabernya juga. Ini jadi ada efek beam sabernya, yang mana juga bisa ditempelin di perisainya. Lalu ada beam rifle generic, beam rifle yang 1001 umat bisa pakai punya. Lalu ada join tambahan, jadi ini fungsi untuk di bagian backpack. Kalau teman-teman mau ganti backpacknya ke backpack lain dan kebetulan join yang nggak sesuai, bisa pakai adapter lah ini. Bisa pakai adapter atau join ini tambahan. Selanjutnya juga ada junk parts ya nyebutnya ya, parts ekstra yang nggak kepake. Ini ada total ada 6. Aku kurang tahu nih fungsinya buat apa aja, kecuali yang ini nih. Yang ini kayaknya frame buat badan sih kalau yang ini. Oke, selanjutnya untuk artikulasi. Artikulasi sebenarnya cukup standar. Di bagian kepalanya ini bisa muter 360 derajat tanpa kendala. Cuma perlu geser-geser kiri kanan dikit aja. Lalu bisa dongak juga ke atas. Bisa sedikit maju ke depan gitu, nunduk gitu. Ini dia pakai ball joint ya teman-teman, dan sambungan ball joint ini yang bisa goyang-goyang. Lalu untuk tangannya bisa muter 360 derajat kalau nggak pakai backpacknya. Kalau pakai backpacknya pasti nabrak soalnya. Lalu bisa lalu bisa nggak bisa sedikit maju, nggak bisa maju ya. Ini bisa maju mundur dikit sih ini. Nah, kan nggak bisa maju terlalu jauh punya. Jadi bagian bahunya, lalu bahunya yang di sini tuh juga bisa naik turun gini, sedikit turun tapi nggak bisa naik ya. Ini lengannya bisa dibentangkan sampai sejauh ini 90 derajat gitu naik. Nah, tapi gampang copot kalau misalnya di 90 derajat itu. Bagian bahunya sebentar. Oke, terus tangannya sendiri bisa ditekuk sampai sejauh ini. Lengannya bisa naik turun sedikit dan tentunya bisa muter juga. Di bagian lengan sini pun juga bisa muter 360 derajat. Bagian pinggang, bagian badannya dulu. Copot. Oke. Jadi badannya ini bisa sedikit maju gini ya teman-teman. Ya sedikit maju, sedikit ke belakang juga. Tapi nggak bisa terlalu jauh karena jadi gampang copot gitu soalnya. Untuk bagian pinggang sendiri, armor kiri kanan ini bisa dibuka sedikit, sedangkan yang armor depannya bisa sampai sejauh ini. Lalu untuk kakinya bisa sampai sejauh ini ke depannya, hampir 90 derajat tapi nggak nyampe. Bisa ditekuk sampai sejauh ini. Ini dia ada double join, jadi bisa tekuknya lumayan jauh. Sedangkan kalau ke belakang nggak bisa terlalu jauh karena
armor bagian belakangnya ini pinggangnya nggak bisa geraknya, sedangkan ke samping mentok nyampe sejauh ini. Ini perbandingan dari badannya kakinya kalau misal tegak bisa sampai sejauh ini karena armor pinggang yang kiri kanannya nggak bisa terlalu jauh. Nah, untuk artikulasinya itu saja. Selanjutnya akan aku bahas soal detailnya. Nah, jadi untuk detail ada sebagai berikut nih teman-teman. Detail yang menyusun detailnya ini paling utama adalah panel line. Jadi nggak ada stiker foil ataupun stiker marking sama sekali. Jadinya berbagai warna yang teman-teman lihat di sini semuanya berasal dari partsnya masing-masing. Selain itu dia juga ada beberapa bagian menggunakan clear parts, yaitu di bagian bahu, dada, kaki, dan juga perisainya dia. Secara keseluruhan, menurutku detail ini udah cukup bagus nih. Apalagi dia ini nggak pakai bantuan stiker dan dia ini masih sebatas integrate aja. Tapi itu hanya untuk detail di bagian depannya nih. Untuk detail bagian belakang atau detail-detail kecil lainnya, itu banyak yang menurutku agak kurang. Contohnya sebagai berikut nih di bagian bahu. Aku copot dulu ya. Nah, di bagian thrusternya ini atau mesin pendorongnya ini, kalau teman-teman sering rakit yang high grade, biasanya tuh di bagian thrusternya ini warnanya tuh nggak hitam kayak gini, nggak satu paket gini. Biasanya ada warna kuning atau enggak warna yang lebih cerah kayak abu-abu, putih keabu-abuan gitu. Nah, tapi di sini karena nggak ada stiker marking dan mungkin juga karena ini bagian belakang ya nggak gitu kelihatan kan karena tutup sama Galaxy Factory ini. Jadi di sini nih warnanya nggak ada variasi warna sama sekali nih mesin thrusternya atau pendorongnya. Nah, begitupun juga bagian kakinya ini nih. Biasanya kalau di high grade, kalau nggak pakai stiker, biasanya ada parts lainnya gitu yang biasa kasih warna, jadi nggak cuma abu-abu kayak gini. Jadi untuk bagian-bagian yang agak tersembunyi kita bilang, itu detailnya menurutku agak diabaikan sama si Bandai. Karena mungkin entry grade juga sih ya. Nah, selain itu juga di badannya ini nih banyak lobang-lobang. Ini sebenarnya tujuannya buat gimmicknya dia. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka detail mungkin bakal agak keganggu kali ya, karena ini jadi berasa kopong-kopong gitu Gundamnya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas soal gimmick nih. Yang pertama akan aku bahas adalah gimmick yang tadi udah aku sebut. Jadi lubang-lubang ini tujuannya untuk gimmicknya si Buildstrike Exit Galaxy, biar dia tuh gampang dikustomisasi. Jadi dia banyak lubangnya gini nih, tinggal teman-teman pasang aja nih. Bisa dari material option parts ataupun gunpla lainnya, entah itu gunpla high grade ataupun real grade, yang penting 1/144 ya. Kalau nggak salah lubangnya ini diameter 3 mm dan ini tuh tersebar secara merata ya. Ada di bahu, di perisai, bahkan di Galaxy Factory pun juga ada lubang-lubangnya gini nih biar bisa dikustomisasi. Nah, selanjutnya selain gimmick yang ada di badannya si Buildstrike Exit Galaxy, kita juga ada gimmick di senjatanya, yang mana senjatanya ini bisa dipisah jadi dua. Yang ini jadi beam saber, yang ini jadi mini beam rifle kalau salah namanya. Beam rifle. Yang mana untuk beam sabernya sendiri bisa dipasangkan efek beam saber yang ini. Tapi ini cuma ada satu dan jadi kita harus pilih salah satu nih, antara mau di bagian beam sabernya dia atau mau dipasangkan di perisainya dia. Kalau dipasangkan di perisai jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini kalau dipasang ke perisai. Ini bisa juga dipasangkan ke beam rifle-nya dia tadi kalau udah dipecah itu di bagian atasnya ini. Nah, jadilah begini. Untuk gimmicknya itu aja sih, nggak ada gimmick yang terlalu berlebihan. Tapi untuk kelas entry grade menurutku gimmick kayak gini sih udah cukup menarik nih. Nah, itu selain itu selanjutnya kita akan membahas soal kelemahan. Kelemahannya seperti yang tadi teman-teman udah lihat di waktu aku tes unjuk artikulasi. Ini juga yang aku alamin juga di Gun Barrel Strike-ku yang versi entry grade. Jadi beberapa partsnya, terutama di bagian bahunya ini, agak gampang copot ketika digerak-gerakin sampai ke batas maksimumnya teman-teman. Begitupun juga armor di bagian pinggangnya ini nih. Ini juga agak gampang copot juga nih kalau misal kita paksa dia nyampe ke batas maksimalnya dia. Selain itu, parts yang clear-nya ini aku nggak yakin kalau ini kelemahan atau enggak, tapi clear parts-nya ini beda materialnya dengan kekerasannya berbeda dengan clear parts yang biasa kita temuin di high grade. Yang ini lebih lentur, kayak ada campuran karetnya gitu. Jadi waktu di runnernya pun juga potongnya menurutku agak lengket gitu jadi waktu dipotong. Itu balik lagi ke preferensi orang-orang, bisa jadi ini kelemahan, tapi bisa jadi juga ini sebuah poin plus karena artinya kan dia lebih gampang untuk dipotongnya. Oke, itu aja review dariku. Kalau
teman-teman rasa ada yang teman-teman mau tambahkan ke review ini, misalkan, oh kak atau bang, itu minusnya bukan cuma itu, ada tambahan lagi dan lain-lain sebagainya, boleh banget teman-teman share di kolom komentar, biar teman-teman yang lainnya yang lagi mempertimbangkan untuk beli Gunpla ini bisa lebih banyak informasi, bisa dapat lebih banyak informasi untuk dipertimbangkan. Oke, itu aja dariku. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.